Terus bayinya jatuh ke dalam air mendidih itu guys. Halo guys, ketemu lagi ya. Di video kali ini aku mau ceritain salah satu urban legend yang udah gak asing nih kayaknya kalian denger rumah angker yang satu ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya. Rumah kentang, udah gak asing kan? Bahkan kayaknya udah jadi film juga gak sih guys? Tapi kalian tahu nggak? Ternyata rumah kentang ini tuh banyak cabangnya. Ini kayak jajanan viral gitu ya, banyak cabangnya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, sama ada yang di Jogja. Ada cabang lain gak nih yang aku belum tahu? Tapi kali ini aku mau bahas rumah kentang yang cabang Bandung guys. Kenapa Bandung? Karena di sana tempat aku dan dia, nggak dong? Oke. Jadi guys, ada rumah kosong di Jalan Banda, Citarum, Bandung. Rumah kosongnya ini tuh satu lantai dan bergaya kolonial. Rumah ini itu katanya udah lama banget ditinggal sama penghuninya. Yang dulunya katanya nih penghuninya itu tuh orang Belanda guys. Yang tinggal di sana tuh ada ibu, ayah, sama satu anaknya. Nah katanya nih, dulu di rumah itu ada tragedi. Ceritanya gini. Jadi dulu ibu yang tinggal di sana nih lagi masak masakan besar gitu, masak kentang. Jadi kayak pakai panci besar, dia masak kentang di situ, ngerebus kentang gitu guys. Nah si ibu yang lagi masak ini tuh nyambi sambil gendong anaknya. Yang katanya nih anaknya tuh rewel kalau nggak digendong. Nah pas lagi masak nggak sengaja anaknya itu jatuh dari gendongan si ibu dan ngepasin banget jatuhnya di dalam panci besar tadi guys yang lagi dipakai buat ngerebus kentang. Dan ya jelas dong bayinya ini langsung meninggoy di dalam panci besar itu. Ya iyalah guys, air mendidih sama ada kentang-kentang gitu nyemplung di situ, dia kerebus. Aduh nggak kebayang ya. Tapi ada cerita lain nih guys dari asal usul rumah kentang yang ada di Bandung ini. Yang katanya pas itu orang tua dari si bayi ini lagi ngadain pesta besar di rumahnya. Nah anaknya yang masih kecil ini yang belum ngerti apa-apa, dia jalanlah ke dapur dan gak sengaja dia jatuh ke dalam kuali besar yang lagi dipakai buat ngerebus kentang. Nah karena orang tuanya juga lagi sibuk party ya guys, jadi gak ada yang tahu kalau anaknya itu nyemplung ke dalam kuali yang lagi dibuat ngerebus kentang. Jadi gak ada yang sadar sama sekali kalau tuh anak tuh lagi dimasak. Sama-sama ngerinya sih ya. Nah katanya semenjak kejadian itu di rumah ini tuh sering banget kecium aroma kentang di malam hari. Nah katanya nih ya, kalau kecium aroma kentang di malam hari itu tuh tanda kalau sosok dari arwah si bayi itu lagi ada di sana. Sosok dari anak kecilnya ini tuh serem banget guys. Dia kayak tubuhnya penuh luka bakar, jadi kayak merah dan ngelupas-ngelupas gitu. Nah selain sosok anak kecil ini, ada juga nih sosok lain yang katanya sering banget terlihat jalan-jalan warawiri di sekitaran rumah kentang itu. Yang katanya perawakannya tuh kalau dilihat sekilas mirip sama anjing. Dan orang-orang di sana itu biasa nyebutnya tuh anjing siluman gitu. Tapi sebenarnya ya guys, lokasi dari rumah kentang ini tuh bukan kayak di tengah hutan atau kayak jauh dari penduduk lain gitu. Enggak guys, rumah kentangnya ini tuh ada di pusat kota, di tengah kota. Ramai juga, banyak kendaraan yang lalu lalang di sekitaran situ. Pinggir jalan guys. Nah pernah ada nih penjaga yang ngejagain rumah kentang ini dulu. Penjaga ini tuh pernah ngomong guys, jadi kayak klarifikasi gitu. Dia klarifikasi tentang bau kentang yang suka ada di tiap malam. Katanya dulu pernah ada seorang botani atau ahli tanaman yang tinggal di rumah itu. Dan dia ini katanya nanam-nanam tanaman-tanaman yang katanya emang mengeluarkan aroma kentang di tiap malam. Jadi kayak ada proses biologis tertentu yang ngebuat tanaman itu tuh ngeluarin aroma yang mirip kentang. Jadi itu guys klarifikasi tentang bau kentang yang suka tercium di malam hari. Yang itu tuh katanya malah dikait-kaitin sama tragedi bayi yang kerebus itu guys. Clear kan udah tuh, semua jadi make sense. Tapi penjaga rumah itu tuh juga cerita ini soal adanya kejadian aneh yang dia alamin di rumah kentang itu. Salah satunya, katanya dia tuh sering banget denger ada yang manggil nama dia, tapi tidak berwujud. Jadi dia denger ada yang manggil, tapi pas dicari tuh gak ada siapa-siapa. Terus ada juga nih kejadian, dimana katanya ada orang yang menyelinap masuk ke rumah kentang itu. Yang dia ini berniat mau ngambil, ya mungkin ada beberapa barang-barang yang masih bisa dia bawa gitu. Kayak barang-barang berharga yang ada di dalam sana. Dia menyelinap masuk, tapi setelah dia berhasil masuk, gak lama dia keluar lagi, dia lari kenceng banget kayak ketakutan gitu. Dan dia keluar juga gak bawa apa-apa, jadi kayak aneh banget tuh orang. Tapi guys, rumah kentang ini tuh udah dibeli sama investor makanan dan dijadiin rumah makan gitu, kayak cafe gitu lah guys.
Nah, ini nih, kemarin aku sempat main ke sana. Dan beneran udah jadi tempat makan guys, udah jadi kafe. Namanya itu Roemah Kentang 1908. Dari bangunan sebelumnya sebenarnya udah banyak banget berubah ya guys. Udah lebih bagus, lebih modern gitu. Di dalamnya itu tuh ada beberapa ruangan gitu guys, dan masih ala-ala kolonial gitu. Dan pas aku di sana, aku nih nggak ngerasain ya ada hawa-hawa mistis, apa ada bobok kentang gitu, apa mungkin aku kurang sensitif gitu ya, atau gimana aku juga nggak tahu tuh. Malah aku liatnya tempat ini tuh estetik gitu guys, bagus, bahkan dibuat foto OOTD-an gitu, cakep nih di sini nih. Buat makanannya juga enak guys, dan harganya sih menurut aku ya masih wajar lah untuk makanan-makanan kafe. Tempatnya bersih, pelayanannya jempol. Nah, di sini pernah ada yang ke rumah kentang itu nggak guys? Atau seenggaknya mungkin lewat gitu? Kalau ada, kalian ngerasain hawa-hawa mistis atau bobo kentang gitu nggak sih? Coba boleh dong komen di bawah. Udah guys, segitu dulu video kali ini. Gimana? Apa kita perlu menyusuri rumah kentang di cabang lain? Yang di Jakarta, di Jogja? Coba komen di bawah. Jangan lupa juga buat like dan share video ini. Jangan ketinggalan juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru aku nanti yo. See you the next video. Bye-bye.